baru ini di tahun 2022 ini, kami minta maaf kalau beberapa, mungkin lebih banyak yang belum kami datangi ke rumah, tapi sebagian sudah, karena memang itu masih kemampuan kami Bapak Ibu dengan waktu-waktu yang ada. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang bersedia, Gembala Sidang, keluarga Gembala Sidang akan open house, tetapi open house-nya beda, nggak langsung tersedia, tapi kita manggang-manggang nanti sore. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang kami undanglah semua, begitulah kira-kira, karena tidak semua bisa kami datangi ke rumah, karena waktu-waktu juga ada hal yang perlu juga kita kerjakan. Jadi Gembala Sidang open house untuk mengawali tahun 2022 ini. Nanti sore kita boleh bersama di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan kepada kita, kalau minggu lalu, di minggu pertama kita sudah diberkati dengan firman Tuhan mengenai tema tahun ini, bahwasanya Tuhan Yesus tidak berubah. Tema dari ketua sinode kita tentunya. Dan hari ini kita lanjutkan dengan bahwasanya Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita berubah, untuk memperbaharui hidup kita. Meskipun kita pernah gagal, kasih-Nya tidak akan berubah kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan. Pernah gagal, pernah salah, bukan berarti kita hidup dalam kegagalan. Di dalam tangan Tuhan, kegagalan kita bisa berubah menjadi berkat. Dalam kegagalan kita belajar agar kita lebih memperbaiki diri, agar kita lebih bijaksana, agar kita bisa lebih berhasil, sehingga kita dapat dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Karena itulah tujuan Tuhan. Sebagaimana kita belajar hari ini mengenai tokoh iman Abraham, diberkati untuk menjadi berkat. Saudaraku, pernah gagal berarti kita sebagai manusia yang berdosa dan lemah. Tetapi kalau kita hidup terus-menerus dalam kegagalan, hidup dalam dosa terus-menerus, hidup dalam kebiasaan jelek terus-menerus, berarti kita hidup dalam kebodohan. Kita hidup dalam kekerasan hati. Itu berarti kita tidak menghargai kasih kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Memang bisa gagal, tapi jangan terus dalam kegagalan. Memang bisa salah, tapi jangan terus dalam kesalahan. Memang masih bisa, saudaraku, dalam masalah, tapi jangan terus dalam masalah itu. Hari ini kita akan belajar dari perjalanan iman Abraham. Abraham tidak tiba-tiba disebut menjadi bapa orang beriman. Kita belajar hari ini supaya kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Menyandang status sebagai bapa orang beriman tidaklah secara otomatis membuat Abraham menjadi orang sempurna. Bukan berarti dari awal dia langsung sempurna. Dalam rentang waktu tertentu, ia harus mengalami jatuh bangun dalam pergumulan imannya. Kita akan baca dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Ini pembacaan skedul kita pada hari Kamis yang lalu ya. Kita baca dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu baca ayat 11 dan kita bergantian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir. Di sini masih Abram namanya ya. Nanti kita lihat kapan diubah Tuhan. Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu dia akan masuk ke Mesir, berkata dia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku bertemu mereka yang baik kayak engkau, dan aku berdiam hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika membawa kota melihat Sarai, mereka membunuhnya di hadapan Firaun, sehingga
Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu?" Sama-sama. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, pelajaran penting bagi kita hari ini dari firman Tuhan ini, pertama, Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan hidup. Apa saudaraku? Tuhan izinkan kesulitan hidup. Jangan naif, kalaupun kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, semua beres. Ada kesulitan hidup. Kesulitan hidup membuat seseorang dewasa. Kesulitan merupakan tes, ujian terhadap iman kita. Dan kesulitan itu datangnya nggak kita sangka-sangka, tiba-tiba dia. Dan seringkali kita tidak siap menghadapinya. Sama seperti Abraham yang tidak siap menghadapi situasi yang sulit. Dikatakan di ayat 10, timbul kelaparan di negeri di mana Abraham tinggal. Padahal Tuhan yang nyuruh dia ke sana. Tapi timbul kelaparan. Ini bukan saja problem atau penderitaan secara jasmani, tapi lebih hebat lagi, hal ini bisa menggoyahkan iman Abraham. Ia bisa saja berpikir, mengapa Tuhan menyuruh aku ke negeri ini? Tanahnya jelek seperti ini. Timbul kelaparan. Dan kita baca dari pembacaan kita, kelaparan itu memaksa Abraham pergi ke Mesir. Jika kita lihat di ayat sebelumnya, ayat 1-9, Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi ke suatu tempat yang nantinya tempat itu akan jadi milik keturunannya. Dengan kata lain, sebenarnya tempat di mana ia akan tinggal itu adalah tempat yang Tuhan rancangkan kepadanya. Tapi kenapa justru ada kesulitan? Kenapa justru ada kelaparan? Dan saat kelaparan datang, Abraham tanpa bertanya terlebih dulu kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang nyuruh dia, seharusnya dia bertanya, apa yang kubuat Tuhan? Tapi Abraham gak bertanya, spontan dia memutuskan untuk pergi ke Mesir. Tindakan Abraham pergi ke Mesir, dia menghadapi bahaya. Mungkin Abraham sudah tahu kebiasaan orang Mesir, di mana kalau mereka melihat perempuan cantik yang sudah bersuami, mereka membunuh suaminya dan mengambil perempuannya. Ini jelas merupakan bahaya besar bagi Abraham dan Sarai. Padahal Tuhan berjanji Abraham dan Sarai akan beroleh keturunan. Nah, ini bahaya. Kenapa? Sebab Abraham dianugerahi istri yang cantik. Ayat 11 tadi kita baca. Bahkan di ayat 14, Firaun melihat perempuan itu sangat cantik. Hal inilah yang membuat Abraham merasa takut. Abraham takut apabila para petinggi di Mesir melihat kecantikan Sarai itu, mengingininya, lalu merebutnya dan kemudian membunuh dirinya apabila diketahui dialah suaminya. Di ayat 12 tadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jika dibandingkan saat ini, hal ini memang tidak masuk akal. Kenapa? Karena saat itu umur Sarai 65 tahun. Ia lebih kurang 10 tahun lebih muda dari Abraham. Dari Alkitab kita baca, pada waktu Ishak lahir, Abraham 100 tahun, sementara
sementara Sarai 90 tahun. Dan pada waktu meninggalkan Haran, Abraham berumur 75 tahun. Kita dapat baca di ayat sebelumnya, ayat 4. Dulu beda dengan sekarang. Sarai mati pada umur 127 tahun, sementara Abraham pada umur 175 tahun. Sekalipun pada umur manusia pada saat itu sudah tidak sepanjang zaman Adam sampai Nuh, saudaraku, tapi masih jauh dibanding umur manusia zaman sekarang. Jadi 65 tahun pada saat itu mungkin saja sama dengan 40 tahun pada saat ini. Nah, dan pada saat ini banyak perempuan yang berusia 40 tahun masih cantik, seperti ibu-ibu Kiat Rasmi. Haleluya. 40 tahun, 50 tahun masih cantik, awet muda. Dan Sarai ini belum punya anak, tentu awet muda. Jadi walau umur 65 tahun masih seperti cen-cen. Saudara, oleh sebab itu Abraham mengambil keputusan untuk berbohong. Bohong dosa atau tidak? Gak ada bohong putih ya, bohong untuk kebaikan. Saudara, tujuannya adalah agar dia diperlakukan dengan baik. Dan benar saja, ketika Firaun bertemu dengan Sarai, maka ia mengingininya dan membawanya ke istana untuk diperistri. Sedangkan Abraham yang mengaku dia adalah abangnya mendapat berkat yang luar biasa. Dituliskan tadi kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, bahkan budak-budak. Intinya Abraham memperoleh berkat materi yang sangat besar jumlahnya. Perhatikan, berkat materi diberikan pada Abraham, padahal dia bohong. Padahal dia hidup di luar kehendak Tuhan. Sementara ketika Abraham patuh pada Tuhan, keluar dari negerimu, masuk ke tanah Negeb, timbul kelaparan. Setan bisa menipu kita. Saudaraku, dalam hal ini manusia bisa tertipu. Ngapain melakukan kehendak Tuhan? Orang yang gak melakukan kehendak Tuhan pun mendapat berkat, bisa tertipu. Berkat materi sering membutakan seseorang sehingga ia tetap dalam dosanya. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa berkat materi bukan tanda kedewasaan iman. Haleluya. Karena orang berdosa pun masih bisa dapat berkat materi. Nah, tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berubah, untuk memperbaharui hidup meskipun pernah gagal. Dalam hal itu Abraham gagal dan Tuhan memberikan kesempatan padanya. Itu adalah kasih karunia Tuhan kepada Abraham. Kenapa? Tuhan tidak mau rencananya gagal. Tuhan mengontrol segala sesuatu. Kita lihat tadi ayat 17 sampai 20. Alkitab berkata dalam Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Tuhan kita tidak pernah kewalahan. Katakan, Tuhan kita tidak pernah kewalahan. Haleluya. Secara pikiran manusia gagallah rencana Tuhan. Sebab Abraham melakukan tindakan yang salah. Dia pergi ke tanah Mesir, bahkan bukan ke situ. Padahal bukan ke situ Tuhan suruh. Tetapi Tuhan tidak pernah kewalahan. Dia mengontrol. Hati Raja Firaun dikontrol oleh Tuhan. Dia sanggup buka jalan meskipun situasi di luar kontrol karena akibat sikap dan kesalahan kita. Haleluya. Tuhan kita maha kuasa. Tuhan memberikan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi istananya. Memang tidak disebutkan jenis tulah yang diturunkan Tuhan, namun tulah itu cukup menyadarkan Firaun
ada sebuah pelajaran penting yang diterima Abram. Apa itu? Firaun berkata kepada Abram, "Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah, pergilah, dan dilengkapi dengan berbagai berkat." Dengan kata lain, Firaun bertanya kepada Abram, "Mengapa engkau berbohong?" Tidakkah Abram yang adalah seorang yang dekat dengan Tuhan seharusnya merasa malu, sekaligus terhina ketika Firaun, seorang raja bangsa kafir, menasihati dia, mengajarkan kepadanya tentang makna sebuah kebohongan? Seharusnya saya dan saudara anak-anak Tuhanlah yang mengajarkan dan memberikan contoh nyata kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Bukan sebaliknya, justru mereka yang mengajari kita. Haleluya. Tapi lihatlah baiknya Tuhan. Tuhan memberi kesempatan pada Abram. Ia memperbaharui hidupnya. Kalau kita baca pasal berikutnya, ia kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan suruh, dan yang menyembah Tuhan di sana. Pelajaran kepada kita. Kita pun dapat memulai hidup yang baru hari ini, saat ini. Apapun masa lalu kita yang jelek, apapun kegagalan kita yang lalu, apapun kesalahan kita yang sudah kita perbuat, kita bisa memulai sikap yang baru sekarang. Haleluya. Jangan langsung putus asa, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tidak ada rencananya yang gagal. Bagaimanapun juga Abram adalah manusia biasa yang bisa saja membuat kesalahan dan juga mengecewakan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan dalam Yesaya 2 ayat 22. Kita baca ayat ini bersama. Yesaya 2 ayat 22. Yesaya 2 ayat 22. Dapat? 1, 2, 3. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jadi manusia ini seperti embusan nafas, sebentar hilang. Dan firman Tuhan mengajak kita, jangan berharap pada manusia. Ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada janji yang tidak ditepatinya. Kembali ke kisah tadi, Tuhan memberi tulah, bukan sekedar untuk menghukum Firaun. Bisa dikatakan Firaun itu korban ketidakjujuran Abram. Karena kalau dia jujur, gak mungkin dia ambil menjadi istrinya. Jadi dia korban. Tetapi Tuhan memberi tulah tersebut untuk menunjukkan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan yang menjanjikan keturunan kepada Sarah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, sekalipun orang yang paling dikasihinya mengecewakannya. Haleluya. Kalaupun pasangan Bapak Ibu Saudara mengecewakan, keluarga Bapak Ibu Saudara mengecewakan, orang terdekat Bapak Ibu Saudara mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Nah, Abram disebut bapak orang beriman. Diperlukan waktu untuk mematangkan kualitas imannya. Gak tiba-tiba. Jika kita mendapatkan pergumulan dalam hidup kita, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang, tapi itu adalah hal yang baik. Apa baiknya? Kalau ada pergumulan, ada kesulitan, apa baiknya? Ibrani 12 ayat 7 berkata begini. Bisa saudara dengar suara saya dengan baik? Oke ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Anak Tuhan katakan saya. Di manakah terdapat anak yang tidak
diajar oleh ayahnya. Kalau nggak pernah orang tua menghajar anaknya, itu anak gampangan. Jadi preman lah itu istilahnya. Bebas sebebas-bebasnya. Tetapi di sini dikatakan, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tuhan memberikan kita program masing-masing kita untuk pertumbuhan iman kita, sehingga Tuhan dapat memakai kita menjadi berkat, menjadi alat yang mulia untuk pekerjaan yang mulia. Seperti Abraham, aku akan memberkati engkau supaya kau jadi berkat, tapi gak tiba-tiba. Diperlukan waktu bagi Abraham untuk mematangkan imannya sampai dia dijadikan Tuhan sebagai bapa orang beriman. Tuhan terus mengajarnya, Tuhan terus membentuk imannya. Mungkin tahun 2022 ini kita dapat bentukan supaya iman kita makin matang. Jangan pernah mundur. Amin. Kita lihat ya, tadi kita baca ketika Firaun mengambil Sarai untuk dijadikan istri, Tuhan melakukan intervensi. Ops, jangan, itu istri Abraham, jangan kau ganggu dia. Tuhan mengontrol. Di sana Abraham menyaksikan Tuhan bekerja. Setelah itu terjadi perpisahan antara Abraham dengan Lot. Kita baca ke pasal berikutnya lagi. Dalam kisah ini kita dapat melihat mulai bertumbuh iman Abraham. Abraham tidak memilih tempat berdasarkan pertimbangan harta, sementara Lot memilih tempat yang sangat menjanjikan, tempat yang sangat subur, yang sangat banyak airnya. Lot membuat pilihan berdasarkan mata dan bukan iman. Namun apa yang terjadi? Abraham tidak menjadi miskin karena itu, sebab Tuhan menyertai dia. Haleluya. Kita lihat lagi ke berikutnya, Lot diculik oleh raja-raja di timur. Abraham bersama dengan tentaranya berani tumbuh imannya, berani menyerang dengan iman dan dengan strategi. Di sini kita bisa melihat peningkatan iman Abraham. Nah, setelah itu Allah berjanji memberikan anak perjanjian kepadanya. Namun Abraham jatuh. Jatuh bangun dia ya. Abraham jatuh dalam hal ini karena menerima saran-saran untuk mengambil Hagar. Ia tidak bertanya kepada Tuhan. Setelah kejadian itu, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham dan mengubah namanya menjadi Abraham, bapa sejumlah besar bangsa, dan Sarai menjadi Sarah, ibu bangsa-bangsa. Haleluya. Kemudian dalam peristiwa Sodom dan Gomora, itu urutannya. Abraham menunjukkan belas kasihannya dengan berdoa syafaat, dan karena doanya Tuhan selamatkan keluarganya Lot, saudaranya Lot. Kemudian yang lebih parah lagi, dalam pasal 20 Kejadian, Abraham kembali jatuh dalam dosa yang sama. Kalau di pasal 12 tadi dia berbohong pada Firaun bahwa itu adiknya, di pasal 20 dosa yang sama, dia membohongi Abimelek bahwa Sarah adalah saudaranya. Tapi Tuhan tetap turun tangan. Haleluya. Tuhan turun tangan melalui mimpi Abimelek agar tidak menjamah Sarah. Lagi-lagi Tuhan mengontrol keadaan supaya janjinya dapat digenapi. Dan dalam pasal 21, Ishak pun lahir dan janji Tuhan digenapi. Pelajaran apa yang kita dapat? Kita melihat perjalanan iman Abraham yang jatuh bangun. Ketika Allah melatih Abraham untuk menjadi bapa orang beriman, ada masa bentukan-bentukan, ada masa jatuh bangunnya. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah setia.
dan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang percaya kepadanya. Meskipun kita pernah gagal. Haleluya. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Bahkan Galatia 3 ayat 7 dan 9 berkata begini, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi saya dan saudara disebut anak-anak Abraham. Amin. Jadi mereka yang hidup dari iman, ayat 9-nya, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dan ayat 14-nya berkata begini, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Apa janji Tuhan bagi saya dan saudara? Pasti digenapi. Melalui pengalaman hidup Abraham ini kita dapat belajar bahwa ketika Tuhan berjanji, apapun kesulitan hidup, Ia sendiri juga yang akan bertindak agar janji itu dapat digenapi dalam kehidupan kita. Meskipun melewati proses demi proses. Haleluya. Jadi kalau lagi diproses, percayalah Tuhan memegang segala kedaulatan. Haleluya. Yang menjadi masalah bagi kebanyakan anak Tuhan adalah seringkali tidak tahan dalam proses. Seringkali kurang sabar saat berada dalam proses. Akibatnya ketika janji belum tergenapi, ketika dalam proses tidak lagi bertekun menantikan janji Tuhan, menyerah, kecewa, menyalahkan Tuhan, dan mulai merancang jalan sendiri. Abraham beberapa kali merancang jalan sendiri, tapi Tuhan mengintervensi. Karena Tuhan tidak pernah gagal akan janjinya. Amin. Ibrani 10:36 dituliskan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Katakan, saya terima janjimu dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Tapi diperlukan proses. Dalam proses diperlukan ketekunan. Kita baca ayat terakhir, Filipi 1:6. Filipi 1:6 bersama kita baca. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus tidak berubah akan rencananya pada kita. Salah satu karya Roh Kudus adalah menginsapkan kita, dan mengoreksi kita bila kita tidak sejalan dengan firman Tuhan. Pada zaman Abraham, Tuhan memakai tulah terhadap Firaun mengoreksi Abraham. Pada zaman ini Roh Kudus menginsapkan kita supaya kita bisa berubah. Roh Kudus mengurapi firman-Nya yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar, mengoreksi kita, sehingga ketika kita tidak sejalan dengan firman, diluruskannya jalan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus senantiasa sengaja memberi diri dipimpin Roh Kudus. Bukan dipukul dulu, bukan diseret-seret, tapi sengaja memberi diri dipimpin Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri mau agar kita mencapai tujuan dalam hidup kita sampai selesai dengan baik, seperti Filipi 1:6 yang kita baca tadi. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Di tengah-tengahnya itu ada proses, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus.
Bapak Ibu Saudaraku, mari kita respon pada koreksi Roh Kudus dan mau berubah, mau memperbaharui hidup, apapun kesalahan yang lalu, apapun dosa yang lalu, supaya rencana Tuhan tercapai dengan baik dalam hidup kita. Adakah Bapak Ibu Saudara diberkati? Firman Tuhan ini bisa menolong kita. Renungannya hari ini, apapun masa lalu kita yang jelek, apapun kegagalan yang kita alami, hari ini kita bisa mulai sikap yang baru. Sekarang kita bisa mulai sikap yang baru. Dan kita berdoa setiap kali, setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk berubah, untuk memperbaharui hidup, kita pakai sebaik-baiknya. Kita belajar dari Abraham, bukan kita ikut kegagalannya, tapi kita itu menjadi pelajaran kepada kita, sehingga kita tidak perlu bolak-balik jatuh bangun seperti itu. Haleluya saudaraku. Dan hikmatnya hari ini, respon pada koreksi Roh Kudus dan berubahlah, supaya rencananya tercapai dengan baik dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari terbuka hati kita, jiwa kita, untuk dapat diubahkan oleh Roh Kudus.